Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama dia ketemu sekali-sekali saling doa. Salam, doa, bin doa. Aku doakan kamu, kamu doa. Dalam salam ada 3 doa: selamat, rahmat, berkah. Aku jauh dari kasoi sini nak selamat. Dia nunggu nak selamat. Betul? Bukan saja gitu, yang jadi kepala nak selamat, yang jadi camat nak selamat. Langsung kan ada kepala dia selamat. Betul ini? Aku ceramah Kabupaten di salah satu kabupaten sebut namanya. Aku balik ke Kasoi, dia balik tangkap KPK. Hari selamat namanya itu, betul ini? Menjadi polisi, ada di polisi. Nak selamat pun ada polisi lah jenderal dia selamat, betul ini? Nah, duit triliunan dia selamat, mangga perlu selamat. Bahkan di mana maling pasti harapannya tidak selamat, betul ini? Oh ini tidak selamat malam ini. Betul ini? Berumah tangga tidak selamat. Seumur hidup pernikahan G3 talak. Ada kancu, pai 6 bulan rumah tangga lah talak 3. Berarti dia selamat. Betul ya? Makanya penting doa, doa, tebar salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi 'ala ad-dini lam tuhsa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahu. Baiklah para alim, para ulama yang hadir, para tokoh ini dulu saya banyak mas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh semen, tokoh bangunan, tokoh ini tidak sebut gali, jadi tidak singgung, ya. Tokoh pemerintah, kepala camat, beserta jajaran, beliau ini pengen bertemu, ternyata lagi jadi camat. Pajero, aku Pajero, aku Patri. Dulu beliau, aku keliling bikin Sam Tinggi, ngawal aku ke masjid-masjid di Sekcam. Memang ada bakat lah, potensi untuk pemimpin tersebut. Amin. Kemudian menjadi camat syukuri, ya. Kemudian Pak Kepala Desa serta jajaran atau kepala desa yang lain yang hadir, BPD dan lain-lain, tua masjid, rumah kancing tuh masjid agak gaul juga orang benar. Jemaah sekalian, ibu-ibu, bahwa hadir kita malam ini ngaji kekeluargaan. Marsudi bukan asing lagi di Kisam Tinggi, sampai ke Singa lagi, keliling-keliling daerah Kisam Tinggi lagi gali. Tenang ini pelaluanku bahkan kapan singgah bayar ke sini. Cuman dia mengundang, ini aku lalu tenang saja. Sampai malam inilah dia mengundang. Kan tenang saja ada. Dia mengundang diri deh. Aku dia mengundang padang bidu lalu dia mulak pandang. No dia nggak tenang nilai sampai malam ini. Betul ya? Nah, alhamdulillah masih sampai di bagian di sini. Kita malam ini dalam rangka mengenang sejarah besar diberangkatkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'raj. Dua ayatnya lah dibacakan tadi. Memang kadang-kadang kita baca itu dipahami suatu arti. Tadi baguslah diterjemah. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan
memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi kita berangkat bukan berangkat diwe, tapi diberangkatkan. Bukan datang diwe, tapi diundang oleh Allah. Di Isra ke sampai Al-Haram dengan Al-Aqsa, itulah yang disebut Isra. Belum Mi'raj, Isra. Angkat ke kawangan dak kecil pada suatu malam sahir anak-anak di pesantren. Ketika Nabi kita berbaring di samping Ka'bah Masjidil Haram, datanglah malaikat Jibril Mikail memberi salam, membawa Nabi kita Muhammad ke tepi Zamzam. Dada Nabi lalu dibelah, dioperasi, dibersihkan dada Nabi, diisi dengan iman, hikmah dan iman. Ngapa kang hadap Allah yang maha suci di aras tempat yang suci, sedangkan Nabi cuma suci, masih disucikan. Makanya ketika sembahyang tak suci terlebih dahulu. Boleh deh? Ini sejarah singkat yang perlu sampaikan. Isra wal Mi'raj. Isra'nya dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang dinamakan Isra. Perlu diketahui anak-anak gitu, kenalkan anak-anak gitu. Itu. Jadi Nabi itu bukan berjalan diberangkatkan. Contoh kecil saja dapat sampaikan. Kutu Ajong nggak berjalan ke Mekah, sampai itu anyot dia kisah ini. Betul deh. Dia kan sampai berhubung diikut berangkat ke jamaah haji hingga kepala jamaah haji sampai kutu sampai. Hanya berangkat dulu ya kutu ya. Nah itu contoh kecil saja. Itulah Nabi kita. Dari mana yang dinamakan Isra? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana yang dinamakan Mi'raj? Naik dari Al-Aqsa ke langit sampai ke 7 sampai ke aras Allah. Malaikat Jibril tidak sanggup milu lagi, anggur sama milu. Nah ini dinamakan Isra Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Isra berjalan malam, Mi'raj naik pintu langit Al-Aqsa. Kemarin ada syekh dari Palestina datang pondok ini ceramah bahwa waktu tahun dulu itu, maka disebut ulama pintu langit. Karena Al-Aqsa lah pintu langit. Itu sekilas tentang Isra wal Mi'raj. Apa judul ceramah kita malam ini? Apa kata beliau kepada dari inti Isra Mi'raj, hikmah Isra Mi'raj itu apa? Jangan tinggalkan sholat. Judul ceramah. Tahu? Jangan tinggalkan. Kenapa jangan tinggalkan sholat? Karena Nabi diundang oleh Allah, dibekali oleh Allah, dikukuhkan. Tadi ke Sungai Yaru kan? Peresmian masjid baru, pengukuhan MUI. Jadi pengukuhan majelis ulama oleh Ketua Majelis Ulama Kabupaten Luku Selatan. Peresmian masjid Santaria. Ada Pak Camat, ada anggota DPRD dan lain sebagainya. Peresmian pengukuhan Nabi dikukuhkan. Jadi Nabi masih diundang oleh Allah, dikukuhkan, diamanati, dibekali. Coba sholat kepada Rasulullah, wasta'inu bis sabri was shalah. Ya, jadikanlah sabar dan sholat nolong kabar. Ya, lagi Nabi lagi dibekali sholat, saya kita ngapa nggak jadikan sabar dan sholat? Dia tak sabar itu nggak boleh sholat. Betul. Bapak Allah tahu, walaupun Nabi manusia biasa, Allah tahu dia kesabaran manusia ini jadi camat, dia kesabar, ada banyak perjuangan, ada banyak urusan. Jadi kepala dia sabar, dia sanggup ambil dia sholat. Betul. Dia sabar, mimpin rumah tangga saja sabar kalau bukan pertolongan Allah. Makanya kata Allah, jadikanlah sabar dan sholat. Dia nolong kamu, dia sabar, dia sholat. Dia sabar, berat. Lagi makan lagi tidak sabar, yang jangan, berkah-dekah, makan buat pergi, ya deh. Sabar, betul deh. Kamu yang nak udah ngirwamnya, nggak bini sabar. Berapa kali bini salah, lu nak marah, sabar. Ditanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku bini itu salah. Berapa kali salah, apa yang aku boleh negur, apa yang aku boleh marah? Kata Nabi, sab'una marrah. Engkau bini kapalah 70 kali salah, perlu 71-nya baru kamu boleh marah. Kita sekali lah muka, ya sabar. Ayo dek sabar, ambil sholat. Makanya wasta'inu bis sabri was shalah. Tahu judul kita di malam ini? Inti Isra Mi'raj, jangan tinggalkan sholat. Siapapun dia kalau tak sholat, walaupun di dusun tenang, di badak damau sebuah daerah tanah dia tenang ambil sholat. Allah menjanjikan itu.
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka, kata Allah. Satu dia sholat, satu berpaling dari ajaran Allah, walaupun dia bupati, walaupun dia banyak duit, walaupun dia jenderal, Allah unjuk penghidupan sempit dalam hati, sempit. Sampai dia tenang hidup sampai bunuh cuma baru-baru jenderal, betul kan? Dia tenang karena duit banyak, pangkat tinggi, betul? Apalagi kita, dia tenang. Sholat, jangan tinggalkan. Jadikanlah sholat dan sabar dan sholat itu nolong. Dia sabar untuk sholat. Amalah sholat kamu tidak sabar, berarti sholat belum baik. Sholat belum ilok, supaya sagalak saja. Sampai tuang tuwet saja, gila belajar, betul kan? Jangan seumur hidup. Seumur hidup baiklah saja. Allahu Akbar, Allah. Sampai negak apa ini sampai Allah. Allah sujud, tumak ninah kudoy. Sholat itu 3. Pertama, kunci sholat bersuci dari ada susah, ada sedikit, dari najis, bersih badan, bersih tempat, bersih pakaian. Itu syarat sholat. Bersih dari hasut dengki, lengit kaku dari dendam, kesempatan aktif dan sholat ada Allah. Suci kunci. Pengharaman dalam sholat itu tahu takbiratul ihram. Pengharaman dalam sholat. Kenapa dikatakan haram dalam sholat? Begitu takbiratul ihram muncul aturan. Begitu dilantik dari kepala, dilantik dari camat, aturannya ada. Ini awas yang melanggar. Baik itulah kita begitu takbiratul ihram, pengharaman dalam sholat. Tahu di pengharaman, lah muncul aturan. Iblis tenang-tenang saja, belum suka berkata sampai kita belum takbir. Makanya sholat itu diawali takbir. Penghalalannya salam. Ingat kan? Jadi tak sholat itu diawali takbir, diakhiri salam. Diawali takbir, diakhiri. Nah makanya iblis begitu kita takbiratul ihram mulai bergerak, bisik gitu. Allahu Akbar. Lah bisik ini iblis. Kadang cakap duit kapu dalam sembahyang. Kemana duit kita di 100.000 sana-sana beli gendong sekian, keluar dari dalam sholat. Kata iblis, anak kunci kamu tadi ingat di tempat sana. Amdang sembahyang ingat kan, betul? Sehingga muncul pemahaman, percuma sembahyang mau pikiran kemana-mana, jangan ikuti itu. Malah pikiran kemana-mana aja sembahyang daripada kemana-mana dia sembahyang, betul? Ke kebun sembahyang, berjalan sembahyang, bahkan Allah jual hadiah. Tahu hadiah Allah bagi dia mau musafir 100 kilo lebih berjalan, hadiahnya dulu digugur ke kewajiban puasa, boleh puasa di bulan yang lain, karena Maria dan awalnya sabarin kan, dan digugurkan separuh kewajiban sholatnya. Makanya kamu ke kasur, ya boleh kamu ke kasur sembahyang sini zuhur, tak berangkat boleh di jamaah, kamu zuhur saja pada kang. Begitu kamu lah lalu di Islam lah di Mardu, lah boleh sholat kasar, zuhur, asar, nur kasar. Kamu baca usali kasar, kamu ini ngaku sunatnya kan? Ya, aku sholat kasar, dur sembahyang 4 jadi dur. Allah, boleh kasar saja, boleh jamak dan kasar. Lah paham apa belum? Lah paham belum? Nah, jadi kan cukup malam ini nak ngaji di pengajian, ya. Malam ini singkat. Memang tadi camat tadi tentang skanje ngaku ya, hanya pas gitu nemplok tentang plok sampai subuh. Dia nak ngetes ustaz ni cerdas apa ni tu? Mulai lah subuh sampai subuh ni kan. Nyaku woi. Ceramah ni di YouTube ada ceramah. Di mana kita pagi lah dia mengundang ceramah. Ini jadi masalah dapat ceramah. Itu apa ini dapat dalam ceramah? Ya, singkat, padat, dapat. Tahu judulnya? Tahu judulnya? Jangan tinggalkan sholat. Kita kadang-kadang kalah penyanyi, yang menyanyi berjudul. Kemarin di grup kita di Kasoi, sebelum zikir ada lomba kasidah. Bukan sembarangan lomba kasidah ini, salah satu dakwah melalui seni. Kemana? Tahu judulnya? Bagi ibu lomba kasidah kemarin, istri patuh suami. Bukan sembarangan, nanti jadi hadiah. Yang itu hadiahnya senator di PDRI datang aja datang. Ya, jadi nyanyi dakwah, ngajong ibu-ibu berikrar. Ketiklah di kamu, istri patuh suami keluar. Sungguh senang sekali, coba ibu-ibu, jadi seorang istri bila selalu mengerti
kehendak sang suami. Keren. Oh yang udah bahagia jadi bini yang paham kehendak laki. Laki tak ulang petai, kita lah mengawas petai. Laki tak tempoyak, kita lah aman ke tempoyak. Laki kemudian rokok lah, ada kusiran lah ada. Laki pay mengheng dikit lah kaki ini masuk angin, kamu ladak krekin ini. Apa namanya itu lain? Jalan itu. Kamu kepingin kayak itu apa juga? Itulah rapat tersebut. Lom diajong lah balik ini, lom diajong lah megi. Itu adalah kalmanya. Lom diagah lah ketawa. Betul tak? Dapat ngomong kata itu, alat hanjamnya. Oh, kalau kamu jadi wanita soleha, kamu dia paham. Ia terkenal di dunia ini ratu dangdut, Ilpi Sukaisi, ratu dangdut. Tapi kalau kamu jadi istri soleha, ratu dunia kamu. Kamu terkenal ratu dunia, kenapa? Semua dunia ini perhiasan, penuh dengan perhiasan. Tetapi kata Nabi yang paling indah perhiasan adalah wanita soleha, ratu dunia. Bukan sembarangan itu. Kadang-kadang penyanyi ini paham maknanya, dia paham kau iri anu nyanyi gak. Bahwa ayo, bila selalu mengerti kehendak sang, bila selalu mengerti ayo kehendak sang suami. Belum dia jawab balik, belum dia gak ketawa. Dia acak kehendak laki. Laki galak makan gulai petai dari gulai ke petai. Lah pacak hendak laki. Laki nak manggau lagi setujui. Nanti kata ya. Terusnya apa? Demi Allah aku bersumpah sebagai istri akan patuh pada suami. Apa yang hebat lagu itu juga? Dan selalu menjaga kehormatan diri. Gi waduh puluh aku gabung pesertanya. Aku tanya nih, gue banyak. Bo, yang beli demi belum Tidak diapali istri patuh suami itu. Ngapa sangat dia apa ku ngapalin yang marsode belaki ada. Entah kalau ini jangan marah nggak? Marah nggak? Itulah peristiwa yang begitu itu kalau ya, Masya Allah. Jamaah sekalian, kamu judulnya tadi jangan tinggalkan doa kudai bulan Rajab. Allahumma barik lana bil Rajab wa Sa'bana. Allahumma barik lana bil Rajab wa Sa'bana wa balighna Jadi ibu sekalian, namun setelah berdoa sampaikan kami dalam Ramadan, kami rindu dengan Ramadan. Aku sampai lalu ke Tanjung Bulan, Pulau Beringin, Labuan Putih, bendera kematian, ya. Berarti banyak irik sampai ke Ramadan yang akan datang. Maka kita minta di bulan Rajab ini doa berkaikan di bulan Rajab dan Syawal, sampaikan kami ke bulan. Ayo sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa balighna Kemarin ceramah di bakery situ, dia meresmikan masjid karena dulu aku pernah ceramah 5 tahun yang lalu. Ada calon kepala mainnya di jabat 3 tahun, masjid 1 miliar lebih dibangun gara-gara aku ngomong waktu itu dikatakannya merubuti masjid nih.
Aku balik bongkar di masjid gotong royong di membangun masjid. Lain tahun pengen undang aku mampir. Kau aku masuk ke sini omongannya jauh kan. Aku tidak tahu bahasa jauh, mohon juga ya. Bingung pula aku ceramah aku jauh-jauh, ya kan? Kamu jauh-jauh di metro, kota metro, merantau di masih bahasa jauh. Kita gila manual. Padahal sastra juga kita, masya Allah. Kamu jauh minta selawat lah hati diiring dengan bahasa jauh ini, betul tidak? Kok gitu mbak Tuhan? Tahu nih itu lagunya. Sering agung muara payang jalan dilo ke Singalade Empu agung dinda sembayang hidup hidup ngamakan saja. Jadi orang-orang begini jauh saja gitu kan. Jadi artinya rejong gitu, rejong nasihat. Ini kita saja kurang muat, kurang menghayati. Apa lagi? Pantun bersaut antara muka antara laki nggak bini. Kamu mungkin dengan kayak apa lagi bersaut? Kata bininya itu apa? Padipun rasanya ketan, kamu serabila dari gemuk. Belaki karut lamanya rasan, sebila bini dia payah berukun. Tinggal yang pula di laki ini. Kalau kata laki, mamanen padina banyak, padi serut ngumedi tebing. Mamanen laki ndak tuna, bini cerangot mana bau jeli. Tahu itu Allah. Ilmu mana bini? Alangkah lemah mubatku ini tentu bila lama enggak muda. Alangkah lemah langit bini belum diagah wailah tertawa. Alangkah ada aku bini mereka masya Allah belum diagah tertawa, belum diajung lah baliknya dapat pulang lagi itu karena lakukan saja lagi. Kemudian ceramah diterapkan kepada kami lagi bakuan. Kata laki ini balik langsung ke menandingan kain juga ni ada kopi pun sampai berubah lagi kan? Berubah. Nampur kaget ni laki ini payah ke dalam muda. Nak apa kamu? Aku nak ngeri. Selama ini kamu maju mereka aku legal. Aku dah kata laki ini bukan suami. Apakah ada suami ini itu? Betul. Lelaki baik kalau boleh, mohon maaf ibu sekalian kemarin ada kepala rumah tangga curhat ngaku bacamat. Oi Ustaz bingung ke pengabini ini kata, "Ngapu, ai bagi dah kita baca jaga duit," katanya. Belum mau apa bini baca jaga duit. Ai kebela Ustaz, ku baca ke dalam tugu ketemu. Oke ke dalam penting dapat. Ala baca kerba itu jaga duit. Ku marah ini, jangan kamu kenal itu. Berarti kamu laki pemuda, laki metir buntut dengan timbul, baca kerba dalam duit. Betul tak? Aku terus terang iklan kebaikan dekat aku, mohon maaf gila aku adik senang kan. Aku mohon maaf ini ku minta duit 200.000 kunjuk 2 juta nak kau jumpa kau 2 juta. Kau banyak ikut itu dek kamu. Oh kata orang kita ini apa? Kalau boros ni itu boros. Bini ku kunjuk duit 2 juta katanya banyak itu kayak apa? Aku nak pula bini lo mana? Kami pun belanja. Masih tak kini ada pagi dia nak minta duit 300.000 kau jumpa kunjuk 3 juta. Oi kemahin rumah habis kat leda di sini. Oi nak bayar hari tahun kat 500.000 kunjuk duit 5 juta. Oi kata kamu mampu. Bukan masalah mampu, di pajak keuangan kita semampu kita. Pernah memiliki mobil paling murah sumur harga 15.000. Dia masalah. Belum dia minta lagi tunjuk dulu. Makanya dia tadi balas 10 kita belum dia agak tahu tadi. Betul tak? Oh ya begitu model baik itu gak bini Pak Camat, Masya Allah. Hanya tahu yang terjadi, saking kita sayang gak bini, kasih gak bini. Mbak sopir yang lagi nyanyi ke besar 1.000, betul kan? Coba kata Pak Alik pernah naik panggung. Hanya dia yang ada di antara jantung hati. Bukan karut lagu itu suami yang baik, hindukannya bini, hindukannya anak, betul kan? Amang laki pemuriat mana bungias, dek kan hindukannya bini. Kemudian malam puluh aja dekal di rumah saja kamu juga.
Dia rindu kang tu, betul mana beliat, mana beliat, ama makan suap pam teguk beliat, mulut betul lusung kali, yang saya ini pun berdoa masuk rumah berjok, tidur berdoa, makan berdoa, pulang berdoa. Ya Allah Tuhan, laki macam baik. Kamu mana laki macam itu, yang mau jalan nanyok dan nanggu, tergesor dan belagi tekanjat mono, lagi ni laki macam itu, betul? Nah inilah makanya perlu sholat. Makanya itu nama dusun saja tenang, tapi pikiran kita akan tenang. Amin Allah. Itu cuma begitu jangan maluan. Aku di Kabupaten Tanggamus itu pesantren baru itu. Kapan kita zikir datang bupatinya, datang apa namanya Kapolres. Kemari baik lapor dari DPD RI datang. Kapan zikir di pondok itu kadang datang bupati, datang sama sukunya kaji Sodeng. Aku dek maluan berjuang dengan bupati. Tambah di jauh, tambah berjuang aku. Aku dek tertinggi kamu jauh. Aku. Wah, kau jauh tu nangis berjuang gitu saja. Semua dengan gitu. Kau, mana kau? Walang semua dengan gitu. Aku dek La ilah. Tiap bulan, kok ada bupati, kok ada gubernur, kok ada kapolres di urusan kamu. Deklarasi tentang ketauhidan gitu. Coba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada rukunnya. La ilaha illallah rukunnya itu apa dua? Pertama merapikan, kedua mengisbatkan. Banyak yang boleh paham yang tidak belajar. Coba ikuti. La kalimah nafi dan isbat terhimpun di dalam kalimah. Ayo. La di juring bukit nambalang tiga serumpun awalatul amagi dikit rukun Islam ditersusun latu amagi dikit rukun Islam lagi di apa? Kamu kan di apa? Di apa? Rukun Islam ada 5, ada kan? Yang wajib dikerjakan syahadat, sholat, puasa, ya zakat. Kelima itu apa? Nah itulah banyak yang paham baik aturan. Kelima naik haji, kan? Ini dia. Kelima buat rumah, keenam beli mobil. Ketujuh berbini haji, kelapan naik haji. Dia apa? Rukun Islam, kan? Makanya lah tu lama jadi rukun Islam lagi itu susun. Masya Allah, ya. Bang, tahu judulnya? Jangan tinggalkan sholat. Kalau penduduk neraka itu dikunjungi oleh penduduk surga. Kina ini kanci-kancian ini bahkan ada gurunya di situ. Ditanyai penduduk neraka itu, tahu? Ngaku kamu sangat masuk surga, masuk neraka ini ngaku. Masalah kamu kisahkan. Ngaku kamu masuk neraka sakar. Bukan lidik jadi kades, bukan lidik jadi camat, bukan lidik miskin, tapi kalau lam nakum minal musallin. Kami baik lidik sembahyang, kami baik lidik memikirkan sholat, ya kan? Makanya tidak masuk dalam khusus meninggalkan sholat. Bukan masalah lidik kayu, bukan masalah lidik jadi pejabat, meninggalkan sholat. Makanya judul ceramah kita ini apa? Jangan meninggalkan. Mana cara-cara kalau sholat? Perbaiki sholat kita. Makanya jadi penolong kita. Mulai dari takbiratul ihram. Dia itu pun tak ribut di dusun-dusun. Dia dengar kalau di YouTube tuh, pakai saja yang penting. Makanya hari kamu sholat, pakai cara gitu saja, ya kan? Cara gitu mana? Cara gitu. Kamu nak tunjuk jemu ini, ada yang resah, nak tunjuk jemu ini. Ngapa tak resah? Di mana badan? Dentuat satu, antuat ni. Ngapa kita tak resah? Antuat ni. Kira itu biasa saja, insyaallah.
Allah. Kalau itu ngaku sangat resah di apal rukun sembahyang, rukun 13 bagi 3, qalbi, qauli, fi'li, ada itu maknina, betul itu? Mana jalan kinalar kamu menjadi sholat di cari Imam Syafi'i dan dimakai usolli misalnya pasti takbirnya lama, hanya lama lah ya. Kasdu tarot, tayyib macam ini kamu ya. Masya Allah dulu apa? Amin itu kisah kasdu tarot apa kasdu sengaja tarot waktunya tayyib waktunya. Mungkin dia malam Allah dia masang niat dari alif Allah dengan berat. Ada yang mempunyai sejadah lain jelas semayang jangan saling salah lah kita pakai biasa maka dia dibuat maksudku amin Allah ada yang cakap apa namanya dia boleh berlagu-lagu semayang bukan berlagu-lagu merduka semua itu dekatkan diri kepada Allah tadi apa imam tadi santri gitu Bismillahirrahmanirrahim Amanur Rasul bima unzila lagi di Masjidil Haram ada boleh begitu imam Syekh Masjidil Haram Qurgawi ada boleh begitu kendor Alhamdulillahi Rabbil Alamin dia yang baca apa dunia Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanirrahim beliau mereka surga makmumnya senang nak sejuk kan ada kan ada yang nangis sebab dengan Imam Masjid Quran dengan prospek makanya Quran diturunkan pertama kita biasakan dalam sholat mawali biasa saja jadilah ya kita apa itu Allahu Akbar kabira walhamdulillah inna sholat itu kamu apal Allahu baik segala usah ya ada budaya mantap kata makninahnya amin Allah Inna sholati budaya itu nak mulai macam-macam ada bilang inna sholati inna susuki wa kawasaki wa televisi ya apa itu biasa saja beribu itu ingat perbaiki sholat kamu rumah dia mulai ringkih hingga rumah jam kisam untuk ringkih belum maju kisam dulu buku betul itu nah ngaku sholat tidak diringkih ya kan masih kacau balau belum ada hilang ya kan memang kacau balau kadang-kadang berjamaah imamnya batal atau imam batal penting imam baru ngomong makmum Mama nulis bayang gitu, kamu di kubang lagi, tahu nggak mau diomongin, baru ini kan kalau batal kan, aturan tinggal masuk saja, seperti imam yang batal tadi, mungkin itulah ngilogi masalah sholat. Ada pula yang bertanya, yang mana sembahyang sunnah, ditanyai di jamaah lain, kapan sembahyang sunnah, sembahyang wajib, tidak masuk maksudnya, sembahyang sunnah. Nganggu dan sembahyang kan? Padahal dia perlu bertanya, nak sembahyang sunnah kalau begini kuat saja jadi makmum, insya Allah tidak masalah walaupun dia sembahyang sunnah, ya kan? Kita dapat pahala berjamaah. Bohong kamu maksudnya? Ilui sholat, jangan tinggalkan sholat, perbaiki ilmu sholat. Karena sholat tiang agama, mangkuk di amal, sudah ada kue masuk di mangkuk. Amal sholat baik, maka baik amal yang lain. Tapi kalau amal sholat itu buruk, dia diterima Tuhan yang lain, awet gagal, amal haji dan lain sebagainya. Maka penting diperbaiki sholat. Jangan meringkih umat, tapi dia meringkih sholat. Tadi persediaan masjid baru, bagus masjid diperbaiki, tapi jangan lupa sholat diperbaiki. Amin Allah. Akhirnya paham, oh sholat di awal takbir, di akhir salam. Itulah batas sholat. Itulah batas sholat berjamaah. Amal salam nak wirid pergi juga jangan kita marahi. Lau dia berjamaah. Amal tidak sama-sama, baiklah sama-sama wirid. Ya Astagfirullahaladzim. Silakan. Ada yang kata dibalik dulu ada kepentingan lain. Nangkalah. Lau dia sembahyang di awal di takbir di akhiri. Dan jangan lupa tumakninah dalam sholat. Ada tumakninah. Ibu-ibu baca tumakninah. Tumakninah paham dia? Sapi paham tumakninah? Ada itu? Ada yang paham tumakninah? Nah, tumakninah itu berdiam sejenak. Maka nambah rukun yang tadi 13 ditambah dengan tumakninah. Waktu berdiri, tidak ada tumakninah. Sami Allah liman hamidah, diam sejenak itu tumakninah. Sambil baca sami Allah liman hamidah. Rukuk ada tumakninah, Allahu Akbar. Sambil baca subhanarabbiyal a'la. 3 kali, 7 kali, masalah. Tapi yang menjadi imam jangan lama itu kalau makmum banyak keperluan lain. Kalau katakannya aliran sesat, boleh deh. Nah ini, jadi lo sholatnya bang, jangan cecal-cecal.
Sami Allah, sujud baik ya. Sembahyang baik itu lalu aku baca Fatihah. Ya ada ribuan kepada kami ribuan tentang iya kena mudah iya kena stain suratul ladzina tentang berapa ayat itu. Ada ribut tentang Malik Yaumiddin, ada panjang dari panjang. Itu masalah sesuai tajwid itu saja, ya kan? Hanya kau kita nak khilafiyah bertengkar, kita bukan ulama, betul ya? Apalagi saja rukun dia sholat, apalagi saja rukun. Amin Allah. Salawat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Dapat kembangkan iki sambil harus dihafalkan. Salawat kunci doa. Allahumma hdina siratal mustaqim, doanya tunjukkan kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Jalan anbiya wal mursalin. Dalam salat kabul ihdinas siratal mustaqim, mana siratal ladzina an'amta alaihim. Ayo Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Kemudian jangan tinggalkan nabu sholat yang agama. Saat mendirikan sholat berdiri agama. Saat meninggalkan sholat berarti meroboh ke agama, meroboh agama. Tiangnya ingatkan dulu sekali nanti dihitung oleh Allah amal sholat. Kalau sholatnya baik, baik amal yang lain. Makanya perhatikan. Ini kadang-kadang paham tadi pelantikan pengukuhan majelis ulama. Seperti majelis ulama, seperti majelis ulama kumpulan yang berilmu, majelis yang berilmu. Seperti NU Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, banyak yang dipaham, betul tidak? Nama itulah tentang mi'raj. Kau pun inti mi'raj, sholat, kau banyak dipaham. Jika kau mengatakan ngesen kiri, belok kanan, paham tidak ngesen kiri belok kanan? Amu sembahyang, kau ini jadikan. Ini agung kajum sembahyang lebaran, Pak Camat. Betul tidak? Takut terlambat, amu sembahyang lebaran. Takut baju buku, anak baju baru, ya kan? Hanya Jumat, tapi terjadi biasa saja bahkan terlambat, bahkan itu Jumat. Nah, namanya ngesen kiri belok kanan. Ini wajib di keruan, iman sunnah, iman wajib. Sholat Jumat wajib apa sunnah? Wajib. Itulah yang tak baju baru, itulah yang tak minyak wangi, bukan sembahyang lebaran, ya kan? Boleh-boleh saja, hanya jangan ngalahkan Jumat. Ibu-ibu lebih istimewa, ibu-ibu. Kapan diikut Jumat, gugur kewajiban zuhur dia perlu Jumat pagi. Ada perlu sholat zuhur lagi. Kapan ibu-ibu sholat berjamaah, dapat pahala berjamaah. Kapan ibu-ibu sholat di rumah, lebih afdal ibu-ibu sholat di rumah. Hanya bapak-bapak nak berjamaah di masjid, maka dia lebih afdal. Hitungan yang biasa 1 tambah 1 berapa? 2, hanya hitungan sholat berjamaah 1 ditambah 1, 1 imam ditambah 1 makmum menjadi 27. Berbuat yang tak ke masjid kalau mau paham, betul tidak? Hanya kan boleh paham itu masalahnya. Pak Camat, Pak Kades, ini lamsan kami malam ini yang paling penting penekanan masalah sholat. Kalau Isra Mi'raj anda jelaskan dari Al-Haram ke Al-Aqsa itu Isra. Kau berarti Isra berjalan mana? Mi'raj naik dari Al-Aqsa pintu langit ke pertama, langit ketujuh sampai ke aras Allah. Tapi intinya Nabi dibekali sholat 5 waktu. Hamba kami banyak tidak sanggup. Kata Nabi Musa, musuh lagi Muhammad, dia tak sanggup umat kawan boleh 5 waktu. Ternyata kok nih hamba kami banyak yang tidak sanggup. Dia sanggup sholat 5 waktu. Kamu sini yakin sanggup dalam jam sini Allah. Hamba kami banyak yang tidak sholat. Bang wa inna halakabiratun illa 'alal khasiin. Pak Kades, sholat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu?
alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dia khusuk tu, dia yakin dengan Allah, yakin menghadap Allah, yakin akan pulang nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesta pasti berakhir. Betul ni? Sehebat apapun kita ni, dia jemu. Adi guru kuntau, adi guru karate, adi jenderal gerut, amul diingat kah malaikat maut ngajak mati, ngajak balik, diingat kah aku lain, belum berakhir, makna baca mati baru hebat. Dia kok presiden kok sakinah berakhir kali, makanya jangan tinggalkan sholat. Kalau sholat kalau bagus, walaupun kematian itu dulu menakutkan, dia takut gitu. Ngaku karena ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, hai jiwa yang tenang, jemu tenang saja kamu dipanggil Allah. Radiyah mardiyah. Mau di dusun tenang, kamu jiwa dia tenang. Makanya nak mati dengan tenang bukan masalah di dusun tenang atau bukan, tapi jiwa yang tenang. Makanya maka dapat jiwa yang tenang, sholat. Tahu? Kamu jangan lihat di belakang pesantren aku sedang bangun pesantren baru lagi di sana ada SMK. Kunjuk dusun dalam tulisannya dangau muada tenang. Mau buat puluh dusun tenang kan ya? Kamu di sini dusun kamu tenang. Hanya buat dusun tenang aku yakin banyak ide tenang. Betul ni? Macam-macam. Kadang duit banyak masih ada tenang. Kebun rimbau masih ada tenang. Yakin entah siapa punya tapi yakin kamu kehidupan. Kamu sholat ini tidak dilaksanakan. Oh sholat tidak dilaksanakan. Namun masih ada tenang. Iloi sholat ini berarti sholat ilmu bagus. Sholat itu ngajung tenang. Nah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sujud sedut saya diangkat. Angkat ini ulama. Sujud nyaman itu dulu kamu tidur di pangkuan bini. Nah, kutu ini lebih tenang. Itu baru hebat, ya kan? Ini dan doa yang paling mustajab waktu sujud, ya bukan masalah terakhir. Hanya dibuat sujud terakhir tuh karena kamu sujud awal kerendek hingga rakaat 30. Hanya sujud terakhir ulang doa. Tuhan masalah kamu adukan kepada Allah waktu sujud. Jadi pada doa dalam sholat itu dua tempat. Pertama tahiyat akhir, kedua sujud akhir. Jangan bahas kita dalam hati. Bangun. Lo kadang dia sholawat timpil puluh, sholawat macam-macam banyak silakan aja bagus. Tapi kamu jangan lupa sholawat yang paling dicintai Nabi, sholawat yang paling dicintai Nabi, sholawat yang ada Ibrahimiyah. Kamu baca 10 kali saja sangi semalam di luar sholat, insya Allah ketenangan, kenyamanan akan didapatkan. Tahu sholawat Ibrahimiyah? Hah? Ada yang apa? Sholawat Ibrahimiyah. Maju ke depan, kuis berhadiah. Sholawat Ibrahimiyah, maju sampai apa? Sabi apa? Ayo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat ada Ibrahimiyah. Nabi sangat senang dengan salawat. Ini mana dia menggembang-gembangkan salawat itu? Ini gembang-gembangkan salawat aliyah Rasulullah. Bukan dia boleh, tapi jangan ngalahkan yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena gitu ingat kebidahin aliyah, kali urusan gitu. Tapi jangan lupa salawat yang ada Ibrahimiyah dipakai dalam sholat. Ini namanya salawat itu adalah rukun selain rukun ini namanya tahiyat. Tahiyat sampai mana dong? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, itu tahiyat. Salawat lain lagi rukun. Amin Allahumma. Ini pesanku malam ini bukan baca sampai subuh tadi. Jangan tinggalkan. Rumah kamu ringkih, gedung bertingkat, berapa macam, ada bilamin, ada keramik, ada listrik. Tapi Nabi dengan jong pasang keramik rumah kamu tidak. Nabi ingatkan tingkat ke rumah kamu tidak. Ya, pasang granit tidak. Tahu apa kata Nabi, rumah kamu itu belum dianggap hiasan keberlapan itu. Tahu apa hiasan itu? Zayyinu buyutakum bis sholat wa qiraatil Quran. Hiasi rumah dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Jangan jadikan rumah kamu kuburan.
Jadi poinnya belum beli hiasan, kamu diberi sholat dan bacaan Quran dalam rumah tangga kita. Amin Allah. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini mungkin pesan kami. Bapak tadi jangan tinggalkan. Ada sholat itu berat, pokoknya gagah, berat. Ya, ada di melalui masih ke masjid subuh, betul tidak? Ada boleh di mengira tuh tambah sedul ke masjid, betul tidak? Makanya nak mengukur iman kamu pada Allah, nak tanda-tanda yang beriman kamu tuh lah mengukurnya. Hayya 'alas shalah. Nah, sebentar lagi di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terpanggil dan tidur tepat mencukupkan panggilan Allah ke hati. Hanya dia nak mental dikit dia terpanggil dengan azan khawatir. Hati kamu tuh keras. Semangatnya sinso. Azan mau disinso dengan Alhamdulillah ya. Itu jangan dia masalahnya. Jadi oleh sebab itu sholat diperbaiki, sholat yang berat. Amerika ini jemkai mau beringin belum tentu sanggup sholat, betul ya? Belum tentu sanggup sholat, berat. Dia beli vitamin ya. Kamu masa lalu aku ini siang malam, teman-teman. Mungkin baca makan tuh aku madu aku tuh penting vitamin nih. Jemangkat berat mungkin baca minum pati gua tetap. Kamu sembahyang di ya buat di makan kedang sembahyang. Ada nih. Kamu buat nih iman kepada Allah Subhanahu. Jemaah sekalian, betul wajib. Mungkin ini dapat sampai ke malam ini. Jangan tinggalkan sholat. Anda tenang, sholat. Anda dapat kasih sayang suami, kasih sayang istri, sholat. Kalau kamu ampuni Allah dosa, sholat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, ya kan? Wa'afini. Insyaallah. Jadi sekarang kuis berhadiah pada kita jajal pada ini tenang. Aku ada bawa buku sini bu. Buku ini lengkap segala doa ada di sini. Doa betul mau abidi lagi ada di sini. Ya, hanya nak infak 50.000 deh santren sebabnya balik ke cetaknya dan pengenalan pesantren. Jadi berusaha pesantren dalam. Ada pun kalender tadi. Kalender tadi. Kalender tadi di banyak. Hanya tak dipakai ke sini infak 10.000 kalender. Kamu banyak kunjuk gagal di dunia infak sudah dijemput kunjuk ikan. Hanya itu cukup, ya kan? Nah, itu. Jadi maka kamu boleh kalian iklan pondok pesantren kami. Nah ini maju ke depan sapi apal ayat wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ibu-ibu, ada apa? Tentang jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong, ya, sebagai penolong bagimu, ya. Sapi apa? Ya. Ibu-ibu, ada apa ini? Majulah. Ayo maju sini. Ya, maju. Ayo apa? Nanti juga hadiah buku. Ya, nih, mana? Ayo, sabi apal wasta'inu bis-sabri was-salat. Surah Al-Baqarah ayat 45. Alladzina yadhunnuna al-46. Ya, 45 tadi. Ayo. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Jadikanlah sabar dan salat menjadi penolong bagimu. Ayo, maju. Sabi apa? Bapak-bapak, sabi apa? Ayo, sini. Lagatkan tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil kuru ni'mati allati. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul 'azim. Ista'inu bis-sabri was-salah, tetapilah bertanya bisobri dengan sobat dan sholat. Wa innaha sesungguhnya itu lakabiratun sangat berat illa alal khusyuk, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu adalah orang-orang alladzina yadhunnuna annahum, bahwasanya mereka itu menyangka ilaihi pada Allah raji'un kembali.
Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolong bagimu. Ya, ini sholat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Yang meyakinkan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, ngadap Tuhan, dan yakin terdekat kembali kepada Allah. Pesta pasti berakhir. Ayo, siapa lagi? Ya, Pak. Ini ibu-ibu, ayo sini. Siapa ibu-ibu? Ya, Pak. Saya dulu. Atau tadi yang mudah tadi, doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Ada di sini? Ada apa? Doa Rajab. Ibu-ibu doa Rajab. Allahumma, mudah kan? Ayo, siapa yang apa? Ibu-ibu. Ayo. Penting ini membangun motivasi. Kalau kita juga kan? Jadi boleh lalai gitu. Ayo, bapak-bapak doa Rajab, ada apa? Hei, ada apa? Ibu-ibu, ada apa ini? Dia beli apa? Lama apa? Tadi kau cuma camat tunjuk hadiah. Ini tidak apa? Masya Allah. Jadi jemaah sekalian, Pak Camat, Pak Kades, betul. Mungkin ini pesan kami pada malam hari ini. Jadi jangan lalai dengan kehidupan yang keberlapan ini, jangan tinggalkan. Kata Allah, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kamu terlena dengan keberlapan dunia. Dunia ini nikmat yang dikit. Kalau kamu kebalik ke neraka jahannam, kamu salah pada balik, ya kan? Masya Allah. Makanya mumpung di dunia ini kita jangan tinggalkan sholat. Di dunia darul amal, kalau di akhirat darul hisab. Mungkin ini kita sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Malam ini kami keluar di masjid ini, mungkin langsung kepada ponakan ini di Maru Kisam, sebab dia adalah angkat aku. Tolong dia angkat pun tulis. Kata Nabi, mandala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ili. Falahu, sapu memfasilitasi kebaikan. Lo nak ngajarkan yang pai nunjukkan kebaikan, bentang gambar, dia buka kue, jemput ke motor, ngantar ke motor, itu namanya memfasilitasi kebaikan. Falahu, baginya mislu ajri fa'ili. Baginya pahala sungguh aja mengamalkan kebaikan itu. Beribu aja mengamalkan kebaikan, kita boleh pahala beribu. Diurangi kebaikan itu. Jadi tolong antar lagi aku sana dulu, pahalanya besar insyaallah. Amin Allahumma. Tidak lebih besar lagi, antar aku ke kasur. Tambah besar lagi. Ya itu. Nah itu, jemaah sekalian, maksudi malam ini besar, nganam pandan di pinggir air, mengkediri tak disirami. Amu badan maksudi memang kembali. Hanya pikiran masih selalu ke kamu di sini, ya. Bahasanku kisam nilah di tawat kaya dusunku, betul kan? Alam kesebut jalan kaya, agi malam maka pulang. Kalau kesedot aku nak balik, nak di rumah, nak semalam di rumah camat aku maluan, lu baca rumah ni. Masya Allah. Baik sekalian, itu saja mungkin dapat sampaikan. Sekali lagi bukan nak nyinggung, tapi nak bimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia menjadi pengajian akhir dia dapat singkat padat dapat. Tahu paling itu bertemu dengan laki lah senyum mudah. Dia tidak diajuk, belum dia agaklah tahu dulu kan laki. Walaupun laki pertama mau diri biru ngaji kaget, aku pilih kucing minyak, kan cuma seru. Gila pertama ini kan, laki nyembah itu lalu berubah, dia dibajakkan duit dalam penting lagi, dia dibajakkan duit dalam tubuh, atau menunjuk duit lah banyak juga. Aku lah bukan ni, kayaknya tak ada kendaknya. Dia kan apa awalnya itu, hanya lama-lama kita baik dalam rumah tangga, tapi jangan lupa perbaiki sholatnya. Barakallahu fikum, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.